Salam sejahtera bagi seluruh sahabat GPIB dimanapun berada. Kita berjumpa lagi saat ini dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Irma Febriani Siahaya Sasikil, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat ATK Ambarawa. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu marilah kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan penyayang dan pengasih, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau telah memperkenankan kami melewati malam dengan selamat dan memasuki hari baru pemberian-Mu. Kami juga bersyukur ketika saat ini Engkau telah menghimpunkan kami melalui program Morning Call GPIB untuk kami bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami membutuhkan bimbingan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami beroleh pengetahuan yang benar, baik itu ketika kami hendak memberitakan maupun mendengarkannya, serta ketika kami hendak memberlakukan firman Tuhan ini, dimanapun kami berada dan Tuhan utus. Karena itu kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, sehingga firman-Mu tidak berlalu dalam kesia-siaan. Demi Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, bacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dari Sabda Bina Umat Renungan Pagi hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 yang terdapat dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai dengan 16. Saya akan membacakannya bagi kita semua berdasarkan Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. 1 Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 16 yang menyatakan demikian. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap tinggal di dalam Allah dan Dia di dalam kita karena Ia telah mengaruniakan Roh-Nya kepada kita. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan siapa yang tetap tinggal di dalam kasih, ia tetap tinggal di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus Maranatha. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita yang mungkin belum pernah kita dengar ataupun juga yang sudah kita dengar tentang seorang petani dan penunjuk arah angin. Petani ini menempatkan sebuah penunjuk arah angin di gudang tempat ia menaruh hasil pertaniannya. Yang menarik adalah penunjuk arah angin itu berbeda dari biasanya. Petani ini menaruh sebuah tulisan pada penunjuk arah angin itu. Tulisannya adalah Allah adalah kasih. Suatu hari ada seorang pelancong yang melintas di dekat tanah pertanian milik petani itu. Ia pun kemudian mengarahkan pandangannya kepada penunjuk arah angin yang ada dengan sebuah tulisan Allah adalah kasih yang bergerak-gerak karena hembusan angin. Pelancong ini kemudian mendatangi petani itu dan bertanya, apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa Allah dapat berubah-ubah arah seperti angin? Petani itu pun kemudian merespon pelancong itu dengan menggelengkan kepala dan menjawab, tidak, saya bukan hendak menyampaikan bahwa Allah dapat berubah-ubah arah seperti angin, melainkan tak peduli kemana angin berhembus, Allah itu tetap kasih. Sahabat GPIB, cerita tadi sekilas mau menunjukkan kepada kita akan kasih Allah yang tidak dapat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi apapun. Tetapi lebih dari itu, hendak menunjukkan kepada kita akan hakikat dan karakter Allah, yakni kasih. Bicara tentang kasih Allah, tentu tidak dapat diselami oleh pikiran manusia. Tetapi kasih Allah itu mewujud dan mencapai puncaknya melalui kesediaan Allah
untuk mengutus Yesus anaknya yang tunggal yang mati di atas kayu salib bagi keselamatan manusia dan dunia ini. Kasih Allah berlaku dalam kehidupan manusia yang paling hina dan dunia yang sudah dikuasai oleh dosa. Mengapa? Karena Allah tidak dapat menyangkali kasih-Nya kepada dunia ini. Sahabat GPB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya Rasul Yohanes menasihatkan jemaat Tuhan pada saat itu tentang hakikat Allah adalah kasih yang tampak pada sikap hidup dalam kasih. Sikap hidup dalam kasih menjadi bagian dari panggilan umat dalam menantikan kedatangan Kristus kembali. Artinya, umat Tuhan patut mengisi hari-hari menjelang kedatangan Kristus kembali dengan menyatakan dan memberlakukan kasih. Hidup dalam kasih menunjukkan adanya kesatuan roh dengan Allah yang adalah kasih. Hidup dalam kasih menjadi wujud dari iman kepada Yesus Kristus. Hidup dalam kasih bukan sekedar slogan, tetapi gaya hidup kekristenan yang berakar di dalam Kristus. Hidup dalam kasih tidak menjauhkan diri dari dunia, tetapi mengada bagi dunia, sehingga dunia beroleh jalan masuk pada pengenalan akan Allah dan percaya pada kasih-Nya yang menyelamatkan. Dengan demikian, orang yang hidup dalam kasih, dia senantiasa hidup dalam Allah dan Allah hidup di dalam dirinya. Inilah bentuk keintiman antara Allah dengan manusia. Berangkat dari pemahaman ini, maka penting bagi setiap umat Tuhan, baik yang mendengarkan nasihat Yohanes pada saat itu pun kita yang merenungkannya pada saat ini, untuk menghidupi kasih dengan membangun hubungan yang saling peduli dan mendukung dengan sesama secara benar. Di tengah dunia yang dipenuhi dengan kekerasan, ketidakadilan, iri hati, dengki, perselisihan, pementingan diri sendiri, entah itu di dunia nyata ataupun di dunia maya, kita dipanggil untuk memilih hidup dalam kasih dan menjadikan kasih itu sebagai pusat dari segala tindakan dan relasi kita dengan sesama pun dengan seluruh ciptaan Tuhan lainnya. Karena itu, di pertengahan minggu Advent kedua ini, kita diajak untuk menghayati dan merenungkan firman Tuhan ini. Apakah Allah sungguh-sungguh hadir dan tinggal di dalam diri kita, sehingga kita juga tinggal di dalam Allah? Karena hanya dengan kehadirannya, hidup kita senantiasa dituntun oleh Roh-Nya yang telah dikaruniakan kepada kita. Kemudian, apakah kita bersedia untuk menyatakan kehadiran Allah itu dalam kehidupan kita yang menyatakan kasih kepada sesama pun juga kepada ciptaan Tuhan lainnya? Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menyatakan kasih. Kita bisa memulainya dengan tindakan-tindakan kecil, dengan memberi diri menjadi pendengar yang mampu berempati, dengan hadir membantu sesama kita yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan, dengan menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita, menegur dan menuntun saudara kita yang keliru hidupnya agar tidak makin jauh tersesat dan disesatkan. Kita juga mampu hidup dalam kasih dengan mencegah diri kita melakukan hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain, dan masih banyak lagi. Pilihannya adalah apakah kita bersedia atau tidak untuk hidup dalam kasih. Karena itu sahabat GPIB, ingatlah, kasih Allah dalam hidup kita adalah tanda kehadirannya. Sehingga ketika kita mengasihi, kita mencerminkan Allah yang mengasihi tanpa syarat. Kasih bukan hanya perasaan, tetapi sebuah pilihan untuk hidup dalam hubungan yang saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Setiap kali kita menunjukkan kasih kepada sesama, kita menghidupkan kebenaran bahwa Allah ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Mari hiduplah dalam kasih, karena di sana kita menemukan Allah dan Allah menemukan kita.
Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, saat ini kami sungguh bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang telah diperdengarkan kepada kami semua. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup dalam kasih sebagai bukti Tuhan tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Tuhan. Kami sadar bahwa dalam kehidupan yang kami jalani, kami sering abai dan lalai dalam menyatakan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami pun kepada seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa bahwa kami hidup sampai dengan saat ini juga bagian dari kasih Tuhan atas kami. Karena itu kami memohon kepadamu, mampukanlah kami dengan kekuatan Roh Kudus untuk memberlakukan firman-Mu dalam kata dan perbuatan di sepanjang aktivitas yang akan kami lakukan pada saat ini. Sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu dan menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendatangkan berkat bagi sesama dan ciptaan Tuhan lainnya. Kami memohon kepada Tuhan agar menuntun kami dalam setiap perjalanan yang kami lalui di hari ini. Biarlah kami selalu ada dalam keadaan yang sehat, selamat, tanpa kurang suatu apapun. Berkati dalam setiap rencana kehidupan yang kami pertaruhkan kepadamu, sehingga biarlah semua jadi seturut dengan kehendak Tuhan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bagi yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, yang bergumul Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik seturut dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Berkati gereja Tuhan, berkati kehidupan bangsa dan negara kami, berkati setiap pelayan Tuhan dan pemimpin bangsa kami, supaya roh hikmat, roh takut akan Tuhan senantiasa memampukan kami semua untuk menjalani karya yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami, serta layakkanlah kami untuk membawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Semangat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.